Itu tadi adalah penjelasan tentang penghitungan kuat tekan dari profil siku tunggal, tapi maksudnya adalah profil yang sama kaki, jadi equal angle gitu. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke pembahasan berikutnya, itu profil-profil yang mengalami tekuk torsi. Nah, tekuk torsi ini itu hanya terjadi pada profil-profil yang punya simetris ganda, gitu ya. Kecuali profil tabung kotak. Profil tabung kotak kemarin jadi bukan profil ini ya, bukan profil tabung yang pejal. Kalau profil tabung kotak itu hanya terjadi tekuk lentur saja. Nah, tapi yang dimaksud dengan profil yang memiliki simetris ganda pada SNI 1729-2015 itu yang dimaksud adalah profil IWF gitu ya. Dan profil-profil gabungan yang memiliki simetris ganda seperti profil UNP yang digabung back to back. Jadi punggungnya ketemu punggung gitu. Jadi mirip jadi kayak profil I tapi dibuat dari dua buah profil UNP gitu. Atau kalau di industri itu juga ada profil cross king gitu ya. Jadi profil itu sebenarnya IWF tapi dua arah gitu. Jadilah bentuknya cross. Nah, itu juga terjadi tekuk torsi. Nah, apa itu tekuk torsi dan bagaimana perhitungannya? Berikut ini adalah penjelasannya. Baik, selanjutnya setelah pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang tekuk lentur. Jadi tekuk lentur itu adalah tekuk yang hanya ke arah lateralnya saja. Sekarang kita masuk ke tekuk torsi. Jadi seperti yang sudah saya tampilkan simulasinya di pertemuan sebelumnya. Tekuk torsi ini terjadi ketika sebuah batang profil ditekan, terjadi perpuntiran dari batangnya. Jadi batangnya ini relatif lurus, tidak tekuk ke samping sama sekali, tapi dia mau muntir gitu. Nah, kapankah ini terjadi? Tekuk torsi ini akan terjadi pada sebuah profil yang pada intinya memiliki sumbu simetris ganda seperti ini. Jadi simetris ke arah sumbu Y dan simetris ke arah sumbu X. Nah, pada kehidupan nyata, SNI bilang terjadi tekuk torsi pada kondisi double simetrik seperti profil IWF. Profil IWF ini punya simetris ganda, simetris yang sumbu Y dan sumbu X. Itulah mengapa dia terjadi torsional buckling. Nah, bagaimana torsional buckling itu? Berikut ini adalah penjelasannya. Nah, ini. Jadi twisting torsional buckling itu terjadi ketika terjadi puntir pada sumbu longitudinal dari batang profilnya. Ini biasanya terjadi pada profil silang seperti ini, crossroom atau profil IWF gitu ya. Jadi dan juga pada profil yang dari gabungan. Nah, itu. Nah, sebenarnya SNI berusaha menyederhanakan perhitungan dengan cara menggunakan rumus yang sama. Jadi, rumusnya ini kan sama seperti kayak kita ngitung tekuk lentur, yaitu intinya kuat tekan adalah faktor reduksi dikali dengan F kritik gitu. Yang mana F kritik ini adalah F kritik itu adalah tegangan maksimum yang dapat ditahan oleh batang tekan gitu ya, dalam sebelum dia mulai kegagalan tekuk gitu. Seperti kemarin juga, maka FCR ini itu juga terdapat beberapa kondisi, yaitu kondisi kalau FKR-nya itu kondisinya ada kondisi inelastik dan kondisi elastik gitu. Nah, FR pada kondisi elastik tentu saja nilainya sangat jauh lebih kecil daripada tegangan leleh. Dan kondisi inelastik itu bisa jadi dia dekat dengan tegangan lelehnya. Atau bahkan bisa jadi leleh gitu. Itulah kondisi yang inelastik. Tentu saja yang lebih kuat yang mana? Kondisi elastik apa inelastik? Tentu saja apa yang kuat adalah kondisi inelastik dari batang tekannya. Jadi ketika kritisnya itu bisa sampai kondisi inelastik, maka kuat tekannya mendekati kondisi leleh dari bajanya gitu. Itulah mengapa dalam batang tekan kita tidak menjumpai rumus seperti batang tarik, yaitu kalau batang tarik kan 0,9 langsung FY kali AG, karena
pada batang tarik itu memang kemungkinan besar dia akan menjadi leleh gitu. Tapi pada batang tekan FY-nya itu belum tentu tercapai. Jadi bisa kondisi elastik, bisa kondisi inelastik. Itulah kenapa tidak menggunakan FY tapi F kritik gitu. Nah, pada SNI 1729 2015 sama. Jadi sebenarnya SNI itu berusaha menyederhanakan rumus agar tidak banyak rumus yang berbeda. F kritik itu sama menggunakan persyaratan ini. Bila KL per R-nya kurang dari 4,71 akar E per FY, maka nilainya kritiknya adalah 0,658 pangkat FY per FE dikali FY. Nah, bila KL per R lebih dari 4,71, maka nilai FKR-nya adalah 0,87 kali FE. Ingat, KL per R itu adalah kelangsingan dari sebuah batang. Jadi rasio antara panjang batang dibagi dengan jari-jari kirasinya, yang panjang batang ini dikali dengan faktor efektif. Sehingga ini sebelah panjang tekuk dibagi dengan jari-jari kirasi gitu. Yang berbeda apa? Di sini yang berbeda adalah nilai F tekuk elastisnya itu menggunakan nilai FE-nya menggunakan nilai FE torsional elastic stress. Jadi tegangan torsi elastik, tegangan tekuk torsi elastik gitu. Bedanya dengan torsi lentur kita menggunakan rumus Euler di mana FE-nya adalah V kuadrat dikali E dibagi kelangsingan kuadrat. Nah, pada kondisi torsi yang berubah itu nilai FE-nya. Tapi rumus awalnya sama. Nah, ini kita kembali ke logika kuat tekuk kritis. Itu kan menggunakan ini. Jadi kan F kritik itu batasnya adalah di sini 4,71 akar E per FY. Kalau kelangsingannya lebih dari angka batas, maka batang tersebut masuk kategori batang yang langsing, sehingga kemungkinan dia akan menjadi kerusakan elastik. Tetapi kalau kelangsingannya kurang dari 4,71 akar E per FY, maka batang tersebut termasuk batang yang tidak langsing, sehingga F kritiknya bisa jadi mendekati FY-nya gitu, dengan rumus 0,658 pangkat FY per FE. Nah, bedanya apa? Bedanya di rumus FE tadi. FE tekuk lentur itu kan menggunakan FE yang Euler seperti ini ya. Tapi kalau FE yang torsi itu rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah FE untuk tekuk torsi. Jadi prinsipnya perhitungan FKR-nya sama dengan menggunakan grafik yang tadi, hubungan antara FCR dengan panjang bentang. Hubungan antara FKR dengan kelangsingan. Tapi yang membedakan adalah nilai tegangan tekuk elastiknya. Tegangan tekuk elastik pada kondisi yang tekuk torsi untuk struktur simetris ganda itu menggunakan rumus ini. Jadi diturunkan oleh Euler juga mirip, cuman karena dia torsi maka harus ada unsur konstanta warping. Jadi dan konstanta torsi di sini G. Nah, nilai CW itu harus kita cari berdasarkan kondisi penampang bajanya. Sedangkan nilai G itu kondisi modulus geser baja ditetapkan sebesar 77.200 MPa, ini dari SNI. Sedangkan konstanta torsi juga harus dicari berdasarkan penampang bajanya. Nah, kalau di penampang tekuk lentur ada yang disebut dengan K itu faktor panjang efektif. Nah, di torsi itu ada KZ gitu. KZ ini apa? KZ itu ini. Nah, inilah KZ. Jadi KZ itu adalah intinya sama seperti panjang efektif, perbandingan antara panjang tekuk dibanding panjang fisiknya. Nah, pada kondisi tertekuk torsi itu pada sambungan yang bersifat sendi-sendi, saya mengasumsikan juga panjang torsinya ini puntirannya itu juga terjadi sepanjang batangnya.
sehingga nilai KZ-nya relatif sama dengan 1,0.